Hai semua, selamat datang di YouTube channel aku. Kenalin, nama aku Yuli dan sekarang ini aku lagi ada di Australia menggunakan Working Holiday Visa. Nah teman-teman, buat kalian yang belum subscribe aku, jangan lupa untuk di-subscribe ya. Karena sekarang ini di video aku bakal jelasin gimana sih tipsnya dapetin SDUWHV. Buat teman-teman yang belum tahu SDUWHV ini apa, jadi ini adalah surat dukungan untuk Working Holiday Visa ke Australia. Yang dimana emang kamu butuhin ketika kamu apply untuk visanya itu. Jadi biasanya yang emang rebutan itu tuh SDUWHV-nya. Kalau misalnya kalian emang belum dapetin SDUWHV-nya, kalian kan nggak bisa tuh apply ke IMI-nya. Dan ini tuh juga SDUWHV itu kuotanya terbatas. Terus tanggal keluarnya itu tuh juga kayak tanda tanya gitu, cuma Ditjen Imigrasi yang tahu. Nah tapi karena emang mereka baru kasih tahu nih ya, bentar lagi bakal buka. Jadi di sini aku bakal kasih tahu kamu apa sih tips and triknya. Nah sebenarnya tips pertama itu kalian udah tahu ya, cuma tinggal ikutin aja syarat-syarat yang Ditjen Imigrasi udah sampaikan di Instagramnya. Kalau kalian belum baca secara lengkap, aku juga bakal kasih tahu di description box aku. Jadi kalian bisa bacanya pelan-pelan dengan teliti. Karena sebenarnya semuanya udah ada di sana. Tapi ada beberapa catatan yang perlu aku highlight biar kalian bisa lebih aware dan nanti jalannya tuh lurus kayak jalan tol pas lagi apply. Format image-nya bisa pakai JPEG. Dan juga buat kalian nih untuk format-format lainnya bisa pakai format PDF. Jangan lupa biar nggak keberatan ukurannya itu cuma di 60-300 KB aja ya. Jadi jangan kurang dan jangan lebih. Kenapa penting banget nih buat kalian nge-resize ukuran dokumen dan juga foto kalian? Karena di sana tuh ketika kalian upload biar nantinya nggak jadi gagal. Kalau misalnya kalian terlalu besar atau terlalu kecil, gitu tuh nggak akan bisa ke-upload. Itu terjadi sama aku guys. Aku udah tahu sebenarnya waktu dulu itu pas aku lagi ngewar mesti ukurannya segimana. Tapi ada satu foto aku tuh nggak tahu kenapa kelupaan, nggak aku kecilin. Jadi akhirnya pas mau di-upload tuh nggak bisa dan aku panik banget. Untung pada saat itu karena aku lagi uploadnya di warnet, tiba-tiba ada orang datengin. Yang sekarang tuh aku nggak tahu kamu siapa namanya, kayak udah hilang gitu kontaknya. Tapi thank you banget kalau misalnya kamu nonton video ini ya. Karena dia itu tuh ngebantuin aku kayak jadi support system. Pas itu karena aku tuh emang lagi ngewarnya sendirian kan, nggak ada yang nemenin. Dan bener-bener seorang diri, aku belum tahu ada grup-grup WHV-WHV-an kayak gitu. Terus tiba-tiba dia datengin, terus kayak dia bilang, kok kamu belum ya, belum apply nih, belum masuk gitu. Sini kayak aku bantuin lihat gitu kata dia. Terus habis itu dia bilang, itu kayaknya fotonya kegedean, ayo kecilin di sini gitu. Dia kayak kasih tahu gitu pelan-pelan, kayak berasa didatengin malaikat nggak sih? Karena habis itu aku bener-bener nggak kontakkan lagi sama dia. Selanjutnya adalah device. Buat device sebenarnya bebas sih mau pakai apa aja. Cuma kalau preference aku adalah komputer atau laptop, karena biasanya ngetiknya itu tuh jadi gampang. Tapi kalau misalnya memang kalian belum ada, pakai HP juga nggak masalah sih, karena sebenarnya sama aja pakai apapun. Buat aku sendiri, pas aku ngewar itu dulu sebenarnya aku udah siapin iPad, laptop, sama komputer. Tapi aku bukan ngewarnya kayak 3 barengan gitu ya, kayak pas aku coba pakai iPad gagal, aku pindah ke laptop. Pas pakai laptop gagal, aku pindah ke komputer. Jadi kayak satu-satu gitu. Dan ternyata emang yang paling cepet di aku pakai komputer. Selain itu, kamu juga bisa siapin data-data yang akan nantinya kamu isi ketika ngewar. Di sini aku bakal langsung spill aja ya data-datanya apa aja. Kalian bisa langsung lihat di slide yang satu ini. Kamu bisa siapin data-data ini tuh di Word dulu. Jadi nanti pas kalian lagi ngewar tuh ya udah tinggal masukin aja satu-satu. Sejujurnya pas kemarin itu aku ngewar SDUWHV, aku itu tuh salah karena aku nggak nyiapin data-data yang perlu aku isi. Jadi pas diisi tuh kayak buru-buru banget. Nah tapi karena kamu ini udah denger dari pengalaman aku bakal nge-spill juga nih ya ketika ditanya apa sih tujuan aku ke Australia. Di sini aku bakal bacain, tapi ya kalian nggak perlu niru ya, kalian bisa pilih dengan kata-kata kalian sendiri dan emang relate sama tujuan kalian. Jadi ini isi aku ya. Sebagai seorang content creator, saya ingin mengeksplorasi kehidupan, budaya, dan juga tempat wisata di Australia. Tujuannya untuk memberikan pelajaran kehidupan yang berharga bagi viewer saya. Selain itu, saya juga ingin mengembangkan diri saya dalam berbagai hal yang tidak pernah saya lakukan di Indonesia. Misalnya seperti bekerja di farm, menjadi seorang freelance makeup artist, barista, bekerja di dapur, dan lain-lain.
Tak hanya itu, saya juga ingin mengasah bahasa Inggris saya sebagai bekal untuk pembuatan konten dalam berbahasa Inggris di masa depan. Saya yakin dengan kegigihan saya berjuang di Australia, saya akan memberikan dampak yang baik bagi banyak orang, terutama masyarakat Indonesia. Buat urusan koneksi, pas zaman aku nguar kemarin itu, aku itu sempat pindah-pindah tempat. Yang pertama aku itu sempat di Starbucks, karena di sana tuh pakai wifi.id dan aku emang ngebeli juga vouchernya di sana. Tapi pas nyampe di sana ternyata itu error. Yang dimana sebenarnya errornya itu tuh nggak ada hubungan sama koneksinya, emang servernya down aja. Tapi karena aku takut, jadi akhirnya aku itu pindah ke Warnet Gamers, yang dimana itu di area Tanjung Duren ya pada waktu itu. Jadi kalian bisa search aja karena aku juga agak lupa tuh nama warnetnya apa. Yang pasti mungkin kalau kalian pengen jadi bahan pertimbangan, Warnet Gamers itu biasanya internetnya kencang. Tapi setelah aku ngobrol-ngobrol nih sama teman-teman yang juga berhasil, ternyata banyak juga kok yang pakai wifi sendiri di rumah karena emang jaringan mereka itu tuh stabil. Ya cuma kalau misalnya kalian ngerasa kayaknya kurang nih internet di rumah, aku akan saranin buat kalian ke Warnet Gamers. Ditambah lagi kalau misalkan ke Warnet biasanya bakal ketemu juga tuh sama orang-orang yang lagi ngewar SDUWHV. Mana tahu bisa nambah temen. Tips selanjutnya adalah tetap tenang. Emang sih guys, waktu kalian itu lagi apply WAR kayak gitu nggak bakal bisa 100% tenang. Tapi kemarin itu pas aku ngeluar itu emang dia itu sempat servernya down. Jadi aku kayak sempet panik banget kayak aduh ini apakah komputer aku atau laptop aku yang salah gitu. Tapi enggak teman-teman, ternyata emang servernya dia down. Jadi ya caranya ya kalian coba lagi, ulang lagi aja gitu kan, refresh lagi, ulang lagi kayak gitu. Karena wajar banget ya ketika kayak satu server itu dimasukin orang langsung banyak banget gitu, itu bisa down dan akhirnya error. Yang perlu kalian ingat lagi ketika kalian upload datanya itu, kalian tuh pencet tulisan upload. Karena ketika kalian nggak pencet upload ya itu nggak akan ke-upload gitu. Kemarin itu aku juga sempet kayak agak bingung karena kok kayak nggak jalan gitu ya, kayak loadingnya tuh nggak jalan. Ternyata karena aku belum pencet upload, jadi mesti banget kalian pencet ya. Anyway, kalau kalian sadari hari ini aku nggak make upan sama sekali karena aku itu lagi double job sekarang ini dan super capek. Jadi aku kayak nggak gimana bisa siapin untuk video, tapi setidaknya informasi yang aku berikan ini semoga bermanfaat buat temen-temen ya. Dan kalau misalnya kalian pengen tahu nih aku kerjaannya lagi ngapain, pengen dapet kerjaan juga di Australia, kalian bisa follow Instagram aku dan bisa subscribe juga di Instagram aku. Karena kalau misalnya di Instagram aku kalian subscribe, itu aku udah kasih konten-konten premium di mana kalian bisa coba untuk dapetin kerjaan ketika udah nyampe di Australia. Ini sambil aku juga bacain beberapa pertanyaan dari teman-teman ya seputar SDUWHV yang mungkin belum terjawab dari penjelasan aku tadi. Jadi berapa lama masa berlakunya SDUWHV? Itu ketika kalian akan dapetin tuh kertas, itu bakal ada tulisannya berlaku sampai tanggal berapa. Jadi kronologisnya aku itu warnya di tanggal 31 Mei 2022. Dan surat aku itu tuh keluar di tanggal 10 Juni 2022. Dan di dalam kertas SDUWHV-nya itu udah tertulis kalau masa berlakunya sampai 30 Juni 2022 aja. Jadi nanti kalau kalian udah dapetin tuh surat sakti, kalian bisa lihat aja di kertas itu sendiri berlakunya sampai kapan. Di sini ada yang nanya juga untuk jamnya tuh di jam berapa. Kalau aku lihat-lihat kayaknya di Instagramnya belum di-spill ya jamnya jam berapa. Jadi kalian bisa pantengin aja tuh Instagram Ditjen Imigrasi. Tapi ketika aku apply dulu dan juga beberapa temanku di batch setelah aku, itu jamnya itu di jam 9. Jadi mungkin kalian bisa prepare dari pagi lah ya, sekitar dari jam 8. Kayak udah siap-siap dulu aja gitu, siapin mental. Jarak dari WAR berapa bulan udah bisa berangkat kak? Nah setelah kalian udah WAR nih, udah dapetin SDUWHV-nya, kalian kan harus lodge dulu tuh ke website imigrasi Australia-nya. Ketika kalian udah lodge di imigrasinya, kalian itu juga harus ada medical check up. Jadi untuk kalian bener-bener granted, itu kan harus dapetin surat dari imigrasi Australia-nya. Kalau misalnya udah granted, ya yaudah deh, baru kalian bisa berangkat. Surat referensi banknya ditunjukkan ke siapa ya, Imigrasi Indo atau Australia Embassy. Sebenarnya kalau aku kemarin itu cuma masukin Australia Embassy aja sih, dan aku pakai di dua-duanya, di SDUWHV sama di imigrasi Australianya. Jadi harusnya nggak gitu masalah sih untuk ditunjukkan kesiapannya. Tapi mungkin kalau kalian mau aman ya bisa aja sih bikin aja dua gitu. Apakah ijazah perlu dilegalisir?
Pas kemarin itu aku sih pakai ijazah aku langsung, jadi cuma di scan aja, terus ya udah tinggal di-upload. Ada juga nih yang nanya, kan si UAR-nya ini dibuka di hari Senin, itu hanya untuk hari itu aja ya? Jadi emang UAR-nya kan di hari Senin itu, tapi ketika kalian apply, dia tuh kayak ada beberapa pilihan tanggal untuk ngevalidasi SDUWHV kamu. Jadi kalian bisa pilih tuh tanggal mana yang kamu mau. Ini berdasarkan dari pengalaman aku ya. Buat tanggalnya berapa aja aku juga kurang tahu, jadi kalian bisa nanti pantengin aja tuh untuk di websitenya ketika kalian ngewar. Ada yang nanya juga SDUWHV itu sebenarnya bisa dipakai berapa kali. Untuk kalian berapa kalinya pakai itu sebenarnya cuma satu aja sih. Apalagi di situ juga ada tulisannya kan untuk maksimal tanggalnya. Jadi ya dipakainya pada saat itu aja sampai kalian bener-bener granted. Nah sebenarnya itu aja sih buat tips dari aku, nggak banyak. Intinya kalian ikutin aja dari syarat-syarat Ditjennya sendiri, dan pastinya jangan lupa doa ya biar kalian itu bisa dapetin SDUWHV-nya. Kalau gitu sekarang aku pamit undur diri dulu, sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Bye bye.